Sebenarnya apa sih salah dari bangsa ini? Kok berat ya berjuang di Konoha? Katanya sih udah merdeka, tapi makin hari makin gelap aja. Ekonomi terancam, politik makin absurd. Ah, sudahlah. Dan faktanya, bahkan para pemimpin kita pun sering terjepit. Presiden kita telah berjuang banyak hal, tapi tetap harus berhadapan dengan sistem global yang tak pernah adil. Dan soal ini, you see, one of the weapons of colonialism is illiteracy and the deliberate attempt to keep a nation isolated from the world. Hollywood has done great work in overcoming this isolation. The motion picture industry has provided a window on the world. Presiden pertama kita pernah memberi peringatan. Neokolonialisme adalah bentuk penjajahan yang baru. Ia tidak datang dengan bendera asing, tapi lewat ekonomi, politik, hingga budaya. Soekarno 1955. Mandela pun menegaskan hal yang serupa. Rantai kolonialisme mungkin telah dipatahkan, tapi rantai baru telah ditempa. Ketergantungan ekonomi, manipulasi politik, dominasi budaya. Mandela 1990-an. Dan ini bukan semata kesalahan internal. Ada kekuatan besar yang bermain di balik layar. Neokolonialisme bukan teori konspirasi. Ia nyata. Mereka tidak perlu mengorbankan tentara dan membayar banyak biaya perang. Mereka cukup menciptakan kesenjangan finansial, teknologi, serta pendidikan sehingga ketergantungan kepada mereka. Sejak krisis 1998, kita tunduk pada IMF dan Bank Dunia demi stabilitas. Kita disuruh buka pasar, cabut subsidi, menjual aset kepemilikan negara. Mereka memberikan syarat-syarat yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan setelahnya, kita masuk ke lingkaran setan. Kita kaya, namun sumber daya tak kita nikmati sendiri. Kita eksportir besar, nikel, batu bara, bahkan emas. Tapi dikirim mentah, dijual murah, negara maju yang panen nilai tambahnya. Ketika Presiden Jokowi melarang ekspor nikel mentah, Uni Eropa menggugat ke WTO. Dan ujung-ujungnya kita kalah. Siapa yang sebenarnya berdaulat atas sumber daya kita? Freeport, Exxon, Chevron panen triliunan dari tanah kita. Masyarakat adat tergusur, alam rusak, kita hanya terima remah. Faktanya, tahun 2018 bersama Pak Jokowi, Indonesia kembali ambil alih 51% saham Freeport. Tapi kendali belum tentu. Lu punya dunia, lu punya kuasa. Menyusup lewat budaya dan algoritma. TikTok, Google, Meta bukan sekedar hiburan. Mereka bahkan perlahan membentuk selera kita, mendorong konsumsi dan mengontrol pikiran lu yang gak sekreatif. UMKM lokal tumbang dalam diam. Data pribadi jadi komoditas, dijual di dark web. Tidak aman. Mereka juga menjadikan kita pasar mereka. Kita pikir bebas memilih, padahal sedang diarahkan. Dan ketika kita tak sadar, disitulah kita paling lemah. Mungkin dunia akan berubah, dominasi lama mulai retak. Indonesia membangun poros baru untuk menghentikan ketergantungan tunggal. Tiongkok, India, BRICS, Global South, seperti angin segar, tapi berbahaya. Namun semua langkah geopolitik itu sia-sia kalau kita belum berubah. Ingat, pikiran kita akan mengubah tindakan dan setiap tindakan kita akan mengubah kenyataan. Kita harus bebas dari mentalitas inferior, dari ilusi gaya hidup modern yang gemerlap tapi kosong, dari anggapan bahwa yang dari luar pasti lebih baik. Soekarno menyebutnya nation character building dan Mandela menyebutnya dignity of the people. Kita belum benar-benar merdeka. Sadarin yuk bahwa kemerdekaan bukan cuma bendera, tapi keberanian untuk berpikir sendiri. Pendidikan kita harus membebaskan, bukan membius. Spiritualitas harus menguatkan, bukan jadi pelarian. Narasi publik harus mencerahkan, bukan menciptakan polarisasi. Lalu barulah kita bicara sistem. Beranikah kita berkata, kita bukan lagi budak mereka, bukan boneka algoritma, dan kita bukan sekedar pasar barang. Kita butuh industrialisasi, kemandirian energi dan pangan, riset yang relevan, UMKM yang terlindungi, pemuda dengan kreativitas bergerak dengan kecepatan peluru, dan keberanian mengatur teknologi mereka di tanah sendiri.
Dan kemerdekaan sejati adalah saat rakyat memegang kendali atas nasibnya sendiri.